Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam honor. Oke teman-teman honorer semua, ya ketemu lagi. Ini adalah channel baru ya. Jadi yang lama juga ada, cuman pakai akun pribadi, jadi kayaknya nggak enak aja gitu. Ya. Di podcast Guru Honorer ini kita akan banyak berbincang tentang seluk-beluk kehidupan guru honorer ya. Sukanya seperti apa, dukanya nggak usah kita ceritain, yang penting sukanya aja ya. Dan ini juga ada juga di Spotify juga ada channel, cuman baru sampai 13 episode. Teman-teman bisa dengerin langsung di Spotify. Namanya akunnya adalah Podcast Guru Honorer, sama kok ininya. Nah, untuk kesempatan kali ini mau perkenalan dulu ya. Nama saya Erik Perdana ya. Usia udah banyak gak usah dihitung lagi ya. Oke. Jadi awalnya tuh pengen bikin podcast Guru Honorer. Memang kalau kita mulai dari sekarang ya dilihat kayaknya udah telat banget gitu baru bikin channel YouTube atau mau bikin podcast sekarang, tapi itu semua awalnya dari aku melihat ada yang salah dengan sistem kayak guru honorer kok pekerjaannya sama gitu kayak guru-guru lain ya, cuman dari segi gaji dan lain-lain gitu kayaknya kok kurang memanusiakan manusia gitu kan. Mungkin di kota-kota guru itu lebih besar ya, mungkin salarnya lebih besar, tapi aku melihat di suasana di tempat-tempat kampung deh, di dekat rumah tuh banyak guru-guru honorer yang memang sepertinya gitu masih kekurangan gitu dalam segi salary. Padahal jika kita lihat pekerjaan seorang guru itu kan luar biasa sekali ya, mendidik seorang anak, mendidik murid yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, itu kan butuh proses yang panjang dan tidak mudah gitu. Apalagi kita bukan ngurus anak kita sendiri, kan ngurus anak orang. Kalau nggak ada kesabaran ekstra gitu, kalau nggak ada keikhlasan dalam diri kita gitu, agak sulit rasanya untuk melalui gitu, untuk menjadi seorang guru itu agak sulit banget ya. Awal saya menjadi seorang guru tuh dimulai dari berapa tahun yang lalu, 2015, berarti sekitar 5-6 tahun yang lalu saya memulai profesi sebagai seorang guru di sekolah dasar Islam terpadu ya. Nah, pada waktu itu posisinya masih kuliah. Waktu itu semester 5, diajak teman untuk mengajar di satu sekolah gitu karena memang lagi butuh juga gurunya. Dan itu sulit sekali teman-teman. Itu tidak semudah itu Ferguson untuk menjadi seorang guru. Kita butuh pengalaman dan menghandle siswa seperti apa, menyampaikan materi seperti apa, itu butuh proses yang sangat panjang sampai nantinya kita akan dipertemukan pada posisi yang sangat nyaman sekali untuk membersamai siswa. Tapi itu tidak mudah dan itu butuh analisis, butuh penyesuaian yang bagus juga gitu dari seorang guru itu sendiri. Nggak mudah menjadi seorang guru. Orang tua menitipkan anaknya ke sekolah karena mereka tidak mampu untuk mengurus anaknya. Seperti kayak mereka kerja gitu atau mereka punya kesibukan lain. Karena itu orang tua pun menitipkan anaknya ke sekolah untuk diajari oleh seorang guru. Ketika seorang guru itu tidak tidak mengajarkan sesuai dengan keinginan orang tuanya, maka akan terjadilah sebuah seperti itulah ya, ada
komplain dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga harus pintar-pintar seorang guru tuh harus kayak menjelaskan gitu situasinya seperti apa, kenapa si anak ini belum lancar bacanya atau belum lancar nulisnya, belum paham tentang materi ini itu gitu. Nah itu juga yang menjadi kendala seorang guru ya. Selain pintar belajar, akademiknya pintar gitu kan, seorang guru juga harus punya wibawa seorang guru agar penyampaian materi itu lebih mudah diserap gitu. Banyak orang yang pintar tapi tidak bisa untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Contoh, namanya ada orang jenius gitu. Orang jenius kan biasanya banyak juga sih orang yang jenius tapi tidak bisa menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Dia pinter matematika, selalu juara olimpiade matematika, tapi ketika disuruh mengajar justru anak-anak malah bingung gitu mendengarkan penjelasannya dia. Tapi orang yang biasa-biasa saja, yang hanya bisa perkalian, pembagian, pengurangan, ya kayak gitu, tapi penyampaiannya bagus, anak-anak malah suka sama guru yang seperti itu. Yang penting enak dan penyampaian materinya itu tersampaikan dengan baik gitu. Nah aku memulai karir guru sebagai guru kelas berapa waktu itu ya, kelas 4 kalau nggak salah ya. Itu sulit banget, anak-anaknya juga luar biasa. Bagi seorang guru baru datang ke satu sekolah langsung dititipi anak segitu banyaknya, waktu itu satu kelas itu bisa sampai 42 orang satu kelas. Aku dulu 42 orang satu kelas, luar biasa banget. Dan itu setiap pulang sekolah pasti urat-urat di pinggir-pinggir kepala nih udah keluar semua nih. Urat-uratnya tua mendadak, masya Allah. Itu luar biasa banget sih dari seorang guru. Dan ketika proses itu sudah dilalui, tapi salary yang kita dapatkan kurang dari apa yang sudah kita keluarkan, kadang-kadang ikhlas itu menjadi sebuah gerutuan yang tidak habis-habis gitu. Capek banget ngajar tapi udah gajinya segini, capek banget. Nah itulah berawal dari situ membuat podcast ini gitu. Harapannya ketika podcast ini besar nanti adalah sesuatu yang dibagikan kepada teman-teman guru kita di luar sana gitu kan. Kadang-kadang aku berpikir ketika kita sudah tiada gitu, apa yang harus kita bagikan gitu sama orang-orang. Kan khairunas ya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna untuk manusia lainnya. Jadi aku pengen banget gitu ketika usia ini tidak lagi dapat diperpanjang kontraknya gitu, ada sesuatu yang bisa aku bagikan gitu melalui channel ini, atau ya nanti mungkin ada penerus aku. Harusnya ini 2 orang ya, ada satu lagi yang nemenin untuk podcast di channel ini, tapi kayaknya lagi sibuk banget karena banyak banget project di sekolah yang belum bisa di-handle gitu kan. Jadi belum bisa gabung gitu. Nah ini untuk awalan ya aku sendiri dulu aja lah untuk menyampaikan visi misi kenapa aku buat podcast ini gitu. Karena udah ada podcast juga di Spotify, tapi banyak juga yang request kenapa kok nggak bikin YouTube gitu, kenapa nggak bikin. Karena aku sadar juga kan visualku nggak bagus juga gitu, makanya buat kayak gini mendingan di Spotify, di YouTube akhirnya buat gitu. Apalagi ya, ternyata bener nih sama. Nah terus aku tuh untuk di podcast ini sih sebenarnya nggak berat-berat ya, kita cuma ngobrol aja gitu seputaran seluk beluk kehidupan guru honor tuh kayak gimana sih gitu.
Terus juga ada yang request juga, teman-teman juga request kenapa nggak bikin ini aja sih, nggak bikin kayak materi-materi gitu dimasukin. Udah banyak banget kayaknya ya, udah banyak banget materi yang dimasukin ke dalam YouTube gitu, bahkan keren-keren juga kan, kayak model ruang guru tuh seperti itu kan udah banyak banget di YouTube ya. Nanti kita coba aja deh, karena murid-murid aku juga butuh bantuan di luar dari pembelajaran di sekolah, karena kan di sekolah juga kayaknya waktunya sebentar dan nggak cukup, dan masuknya juga kan ada yang masuk kadang-kadang enggak, masih masa pandemi seperti ini kan. Sebelum meyakinkan diri untuk buat podcast di YouTube juga aku pernah ngajak temen gitu, udah yang udah pro banget gitu lah untuk dunia per YouTubean, bahkan udah hampir dapat AdSense juga. Tapi ya begitu, kadang-kadang orang itu agak sulit juga sih. Memang itu pilihan ya teman-teman. Dia mau mengembangkan podcast sendiri atau nanti agak sulit juga kalau memulai dari awal gitu. Mendingan kembangin YouTube-nya dia sendiri gitu, daripada harus buat ulang lagi. Tapi saya yakin kalau teman-teman yang tergerak hatinya gitu, ingin menyumbangkan sedikit secolek jari jempolnya untuk mendengarkan video ini dan meng-subscribe video ini, menyaksikan video ini sampai habis, ya insya Allah itu akan jadi amal kebaikan teman-teman untuk teman-teman guru kita yang lain di sana. Karena menjadi seorang guru tuh luar biasa ya. Untuk kita mendapatkan satu ilmu aja, satu huruf saja, yaitu kayak imbalannya itu bisa kita tukar dengan 1.000 dinar gitu kan. Apalagi kita mengajar ya, guru yang sudah mengajar capek-capek kan gitu. Terus yang ia dapatkan ya nggak seberapa gitu kan, untuk kehidupan pribadinya aja kurang gitu kan, apalagi yang udah berkeluarga dan lain-lain. Itu sih intinya dari ini. Oh ini ngomong-ngomong, ini background ya teman-teman. Ini background, ini bukan kelas ya, ini background. Ini green screen, ini bisa diganti jadi laut. Ini bisa diganti jadi laut. Ya mungkin cukup ya intro untuk memulai episode 1 pada podcast Guru Honorer. Dan next selanjutnya saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan beberapa guru honorer. Kita cari tahu tentang kehidupannya beliau semua gitu. Sukanya seperti apa, asiknya seperti apa jadi guru, dan nanti mungkin kalau ada request-requestan tentang materi pembelajaran bisa dibikinin juga di sini. Oke, cukup dulu untuk episode pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Let's end.